Sekitaran tahun 2005 menjadi sebuah titik penting dalam hidup Mas Kunto, seorang pria asal Gresik yang sejak 1 dekade sebelumnya telah memilih jalur hidup tak biasa. Ia merantau jauh ke pedalaman Kalimantan, meninggalkan kampung halaman dan segala kenyamanan masa muda demi satu hal: mencari nafkah dengan cara yang bagi banyak orang terdengar ekstrim, mendulang emas dari sungai di tengah hutan. Hidup sebagai pendulang emas bukanlah pilihan yang datang dari kemewahan. Kalimantan memang terkenal dengan kekayaan alamnya, tapi untuk bisa mengais serpihan logam mulia dari dasar sungai, orang harus mengorbankan kenyamanan, waktu, bahkan keselamatan. Mas Kunto tahu itu, namun pilihan hidup telah membawanya ke sana, dan ia menjalaninya dengan tabah. Di sana, di sebuah desa kecil yang nyaris tak terdeteksi di peta, Mas Kunto tinggal bersama sekelompok pria lain yang memiliki tujuan serupa. Mereka membentuk komunitas informal, bukan bagian dari perusahaan tambang resmi, melainkan beroperasi secara mandiri. Ada semacam kesepakatan tak tertulis di antara mereka. Kerja keras, saling bantu, dan jangan tanya terlalu banyak soal legalitas. Tidak ada mesin berat, tidak ada alat canggih, hanya ember, wajan, dan tangan-tangan kasar yang terampil memilah batu dari lumpur. Di sepanjang aliran sungai yang kadang keruh, kadang jernih, Mas Kunto menjalani rutinitas harian. Bangun sebelum fajar, menyiapkan peralatan sederhana, lalu menyusuri sungai dan mencari titik yang mungkin mengandung emas. Setiap sore ia pulang ke pondok kayu kecil tempat ia tinggal, membawa hasil dulangan, kadang memuaskan, kadang mengecewakan. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam kesunyian hutan. Ia pernah mencoba pekerjaan lain, menjadi buruh angkut kayu, nelayan sungai, bahkan tukang di kam-kam pekerja. Namun mendulang emas memberikan harapan yang tak ia temukan di pekerjaan lain, meski hasilnya tak pasti. Ada ketegangan, ketekunan, dan secuil rasa percaya bahwa suatu hari, sebuah bongkah besar akan ditemukan dan mengubah hidupnya. Namun semua itu berubah ketika ia memutuskan pulang ke Jawa. Bukan karena kelelahan atau putus asa, melainkan karena alasan yang jauh lebih hangat. Ia ingin menikah. Lewat kenalan seorang saudara jauh, ia diperkenalkan pada Sari, perempuan sederhana dari desa sebelah. Tak butuh waktu lama bagi Mas Kunto untuk merasa cocok. Sari bukan perempuan manja, juga bukan tipe yang banyak menuntut. Ia lembut, pendiam, namun memiliki tatapan mata yang menenangkan. Singkat cerita, mereka menikah dalam upacara sederhana yang hanya dihadiri keluarga dan tetangga dekat. Setelah pernikahan, Mas Kunto mengajak Sari kembali ke Kalimantan. Ia tahu ini bukan keputusan mudah bagi istrinya. Lingkungan keras, jauh dari keluarga, dan minim fasilitas. Tapi Sari menerima ajakan itu tanpa banyak tanya. Mungkin karena cinta, atau mungkin karena ia memang tipe perempuan yang siap menerima hidup apa adanya. Apapun alasannya, Mas Kunto merasa bersyukur memiliki pendamping seperti Sari. Mereka menempati pondok kecil yang sebelumnya hanya dihuni Mas Kunto seorang diri. Bangunan sederhana berdinding kayu, beratap seng, dan lantai tanah. Di belakangnya mengalir sungai kecil yang menjadi sumber air sekaligus ladang penghidupan. Di sanalah Mas Kunto memperkenalkan istrinya pada ritme hidup baru. Sarapan pagi buta, keberangkatan ke sungai, dan pulang ketika langit mulai gelap. Hari-hari awal terasa asing bagi Sari, namun ia cepat menyesuaikan diri. Ia mulai bisa membedakan suara binatang malam, menghafal jalan setapak ke sumber air, dan belajar menanak nasi dengan kayu bakar. Meski tak pernah ikut ke sungai, ia menjadi penopang yang kuat di rumah. Setiap hari ia menyiapkan bekal, mencuci pakaian yang kotor oleh lumpur, dan menyambut Mas Kunto dengan senyuman meski peluh belum kering dari wajah suaminya. 3 bulan pertama berjalan lancar. Belum ada tanda-tanda kehamilan, tapi Mas Kunto tak mempermasalahkannya. Mereka masih muda dan waktu masih panjang. Yang penting adalah kebersamaan. Meski hidup sederhana, Mas Kunto merasa lengkap.
Namun kebersamaan itu diuji ketika suatu hari komunitas pendulang mendapatkan informasi baru. Seorang pendulang dari kelompok lain mengabarkan bahwa di bagian hulu sungai ada lokasi yang konon memiliki kandungan emas lebih tinggi. Tempat itu jauh dari permukiman dan belum pernah dijamah oleh kelompok Mas Kunto. Tapi kabarnya dulunya tempat itu sempat digunakan oleh beberapa pendulang yang kemudian pergi tanpa alasan yang jelas. Desas-desus soal tempat itu mulai menyebar. Ada yang menyebut bahwa daerah tersebut terasa berat, ada juga yang bilang bahwa tempat itu angker. Tapi di dunia pendulang emas, mitos dan fakta sering bercampur. Dan logam mulia yang berkilau itu terlalu menggoda untuk diabaikan. Rapat kecil diadakan, 8 pasangan pendulang sepakat untuk melakukan ekspedisi ke tempat baru itu. Mas Kunto pun mengiyakan tanpa berpikir panjang. Ia sudah terbiasa menyusuri hutan dan lokasi baru mungkin membawa peruntungan. Malam harinya, ia menyampaikan rencana tersebut kepada Sari. Ia mengira Sari akan menanggapinya dengan biasa saja, mungkin sedikit cemas, tapi tetap mengizinkan. Namun yang terjadi di luar dugaan. Dengan nada yang lembut tapi tegas, Sari menyatakan bahwa ia ingin ikut. Mas Kunto sempat mengira istrinya bercanda. Ia menolak secara halus, mengatakan bahwa tempat itu jauh, berbahaya, dan tidak ada perempuan lain yang ikut. Namun Sari bergeming, ia tetap ingin ikut. Bahkan lebih dari itu, ia mengatakan sesuatu yang membuat Mas Kunto tertegun, bahwa jika ia tak ikut, mungkin mereka tak akan bertemu lagi. Ucapan itu menggantung di kepala Mas Kunto sepanjang malam. Ia tak bisa memahami maksudnya. Apakah istrinya sedang cemas atau justru memiliki firasat? Ia mencoba mengabaikan pikiran-pikiran buruk dan akhirnya menyerah. Ia mengizinkan Sari untuk ikut meski dengan hati yang tak tenang. Dan saat fajar mulai menyingsing, Mas Kunto dan istrinya berjalan bersama menuju titik kumpul yang telah disepakati. Di sana rekan setianya Pardi sudah menunggu. Ketika melihat Sari ikut serta, ekspresi kaget tampak jelas di wajahnya. Namun seperti Mas Kunto, ia pun tak punya banyak pilihan. Hari itu, langkah-langkah mereka mulai menembus lebatnya hutan Kalimantan. Di balik rimbunnya pepohonan, di tengah bisikan angin yang tak henti menyapu dedaunan, sebuah babak baru dalam hidup mereka akan segera dimulai. Babak yang bukan hanya soal emas, tapi tentang pertemuan antara manusia dan kekuatan tak kasat mata yang telah lama menjaga tanah itu. Perjalanan menuju lokasi baru dimulai saat matahari masih enggan naik ke langit. Kabut pagi masih menggantung di antara pepohonan, menyelubungi jalan setapak yang menjadi satu-satunya jalur menuju titik yang disebut-sebut sebagai ladang emas tersembunyi. Di antara rombongan pendulang yang terdiri dari 8 pasangan, Mas Kunto dan Sari berada di barisan belakang bersama Pardi, rekan setianya yang meski tak banyak bicara, selalu tahu kapan harus waspada. Sejak awal perjalanan, Mas Kunto mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tak biasa. Istrinya yang biasanya cerewet dan banyak bertanya, pagi itu justru lebih pendiam. Wajahnya tenang, namun bukan ketenangan yang menenangkan. Lebih seperti ketenangan yang menyimpan sesuatu. Ia berjalan dengan langkah ringan, tidak tampak lelah, tidak mengeluh, bahkan tidak terlihat canggung, meski baru pertama kali memasuki hutan lebat Kalimantan. Beberapa kali Mas Kunto meliriknya, mencoba menebak isi hati istrinya dari ekspresi wajah. Namun yang ia lihat hanyalah tatapan lurus ke depan, seolah Sari tahu persis kemana mereka akan pergi. Perjalanan semakin dalam. Cahaya matahari mulai menembus celah dedaunan, tapi suasana hutan tetap terasa suram. Pohon-pohon besar menjulang dengan akar menggantung seperti lengan yang ingin meraih siapa saja yang lewat. Bau tanah basah, suara burung-burung liar, dan desiran angin yang lewat di antara semak menambah nuansa asing yang perlahan merayap di bawah kulit. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 2 jam, rombongan memutuskan beristirahat di sebuah dataran kecil, tak jauh dari sungai. Sebagian besar dari mereka duduk bersandar di pohon, melepas lelah dan meneguk air dari botol. Mas Kunto duduk bersama Pardi,
menyeka peluh yang mengalir dari dahi. Namun ketika matanya menoleh ke arah Sari, ia kembali mendapati sesuatu yang aneh. Di saat semua orang duduk atau selonjoran, Sari tetap berdiri. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Justru sebaliknya, perempuan itu tampak sibuk mengamati sekeliling. Pardi memperhatikan hal yang sama. Ia menyikut Mas Kunto pelan, lalu berbisik dengan nada heran. Mas Kunto hanya bisa menggeleng pelan. Ia sendiri bingung dengan perubahan sikap istrinya. Biasanya, jarak setengah kilometer saja sudah membuat Sari mengeluh pegal. Tapi kali ini, meski sudah berjalan lebih dari 5 kilometer dengan medan menanjak, ia masih berdiri tegak dan bahkan tampak segar. Setelah istirahat singkat, perjalanan dilanjutkan. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin sunyi suasananya. Tidak ada lagi kicauan burung, hanya suara langkah kaki dan napas berat para pendulang. Sekitar pukul 2 siang lewat, mereka akhirnya tiba di lokasi yang dimaksud. Sebuah dataran tak terlalu luas yang dikelilingi oleh perbukitan kecil, dengan aliran sungai yang menyempit, membentuk cekungan yang tenang. Airnya jernih, berbatu, dan di beberapa titik terlihat endapan pasir keemasan yang membuat para pendulang tersenyum puas. Tempat itu tampak menjanjikan, tanahnya lembab, bebatuannya padat, dan arus sungainya tidak terlalu deras. Beberapa anggota rombongan segera mulai membongkar peralatan, menyiapkan tempat berkemah, dan mulai mengamati aliran sungai. Namun satu hal yang langsung menjadi pembicaraan adalah kehadiran Sari. Ia adalah satu-satunya perempuan di antara rombongan, dan itu membuat sebagian anggota tampak gelisah. Meski tidak ada yang mengucapkan keberatan secara langsung, Mas Kunto tahu bahwa keberadaan istrinya dianggap tak lazim. Pardi sempat menarik Mas Kunto ke samping dan menyarankan agar mereka memastikan Sari tidak terlalu ikut campur atau menjauh dari jalur pendulangan. Mas Kunto mengangguk, meski dalam hati ia sendiri belum mengerti kenapa Sari begitu ngotot ikut. Tenda-tenda sederhana mulai didirikan. Mereka menggunakan terpal dan batang-batang kayu untuk membangun tempat berteduh. Mas Kunto dan Pardi berbagi satu tenda, sedangkan Sari tetap berada di sekeliling mereka, tidak tampak lelah sama sekali. Ia bahkan tak berinisiatif untuk duduk atau masuk ke dalam tenda, melainkan terus berjalan pelan mengitari lokasi. Menjelang sore, beberapa orang mencoba mulai mendulang. Hasilnya mengejutkan. Serpihan emas memang tampak lebih banyak di sini dibandingkan lokasi sebelumnya. Batu-batu kecil yang dibelah memperlihatkan butiran kuning yang mengilat, membuat semangat para pendulang semakin membuncah. Namun ketika langit mulai menggelap dan suhu mulai turun, Mas Kunto merasakan keganjilan yang lain. Entah karena kelelahan atau karena firasat, hatinya mulai merasa tidak nyaman. Hutan ini terlalu sunyi. Bahkan suara serangga pun terasa pelan, seolah ada yang menahan mereka untuk bersuara. Setelah berdiskusi sebentar, rombongan sepakat untuk bermalam di lokasi tersebut. Pardi sempat menegur Mas Kunto soal Sari, bahwa sebaiknya perempuan itu tidak ikut bermalam di tempat seperti ini. Tapi Mas Kunto tak punya banyak pilihan. Sari tak pernah menunjukkan rasa takut atau menolak, bahkan ketika Mas Kunto mengabarkan bahwa mereka akan menginap semalam, Sari hanya mengangguk singkat dan berkata bahwa ia sudah siap. Malam mulai merayap. Lampu-lampu minyak dan api unggun kecil mulai dinyalakan. Aroma asap bercampur dengan bau tanah hutan yang lembab. Mas Kunto duduk di dekat api, menatap kobaran kecil yang menari tertiup angin. Di sisi lain, Sari duduk diam, menatap sungai dengan ekspresi datar namun dalam. Ia tak bicara banyak, hanya sesekali menghela napas, seolah ada beban berat yang tak bisa ia ungkapkan. Dalam hati Mas Kunto mulai merasakan kegelisahan yang makin besar. Bukan karena suara hutan, bukan pula karena ancaman binatang liar, melainkan karena tatapan istrinya, tatapan yang tidak lagi terasa seperti milik perempuan yang ia kenal selama ini. Dan saat malam itu semakin larut, Mas Kunto belum tahu bahwa semua ini bukan sekadar perjalanan mencari emas, melainkan perjalanan menuju wilayah yang selama ini dijaga oleh sesuatu yang tidak pernah mereka pahami, sesuatu yang tak ingin diganggu dan bisa saja membalas jika mereka melanggar batas yang tak terlihat.
Menjelang malam, hawa lembab mulai menebal, menggantikan udara hangat yang sempat menyelimuti lokasi pendulangan itu sepanjang siang. Langit perlahan gelap, meski matahari belum benar-benar tenggelam. Di tengah suasana yang meredup, rombongan pendulang mulai beristirahat. Api unggun dinyalakan di beberapa titik, menerangi area yang hanya terdiri dari tenda-tenda bivak sederhana. Mas Kunto dan Pardi berada di bagian hulu, di area paling atas dari barisan tenda. Letaknya sedikit terpisah dari pasangan-pasangan lain yang menempatkan tenda mereka lebih berdekatan di bawah. Tenda milik Mas Kunto dibangun di atas tanah yang agak rata, beralaskan terpal, dan hanya cukup menampung 2 orang. Sementara Pardi belum tampak kembali sejak mereka memutuskan untuk bermalam. Mas Kunto mengira Pardi bergabung dengan kelompok lain di bawah. Mungkin karena merasa tidak enak berada satu tenda dengan Mas Kunto yang ditemani istrinya. Meski begitu, perasaan tak nyaman mulai muncul. Bukan hanya karena lokasi tenda mereka yang paling jauh, tetapi juga karena sejak matahari benar-benar tenggelam, suasana menjadi terlalu sunyi, terlalu sepi untuk sebuah malam di hutan Kalimantan. Sari duduk bersila di ujung tenda, masih dengan ekspresi yang sama seperti sore tadi. Wajahnya tenang, bahkan tak terlihat mengantuk. Ia tidak berbicara, hanya sesekali menatap ke arah sungai yang mengalir beberapa meter di depan. Air mengalir dengan suara lirih, nyaris seperti bisikan, menyatu dengan hembusan angin yang sesekali lewat. Sementara Mas Kunto menyiapkan senter dan menyalakan api kecil di dekat tenda untuk menghangatkan badan, pikirannya terus dihantui pertanyaan, kemana sebenarnya Pardi pergi? Kenapa ia tidak kembali? Dan mengapa pula tenda-tenda yang tadi siang ramai kini terasa begitu jauh, seperti tidak ada siapapun di sekitarnya? Sekitar pukul 7 malam, angin mulai bertiup lebih kencang. Mas Kunto sempat merasa tubuhnya menggigil, bukan karena suhu yang turun drastis, tetapi karena firasat aneh yang mulai merambat dari dalam dirinya. Ia duduk bersandar, mencoba memejamkan mata. Sari pun masih dalam posisi yang sama, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin tidur. Beberapa menit kemudian, suara gemuruh lembut terdengar dari arah sungai. Awalnya hanya seperti desir biasa, namun semakin lama semakin keras. Mas Kunto membuka mata dan mendapati bayangan sesuatu yang bergerak di kejauhan, tepat di atas permukaan sungai. Ia mengambil senter dan menyorot ke arah sumber suara. Apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Di atas sungai yang mengalir pelan itu, pusaran angin mulai terbentuk. Seperti angin puting beliung, namun kecil dan rapat, memutar air dan dedaunan di sekitarnya. Semakin lama pusaran itu membesar, menciptakan suara menderu yang tak wajar. Tidak ada badai, tidak ada hujan, tapi angin itu seperti memiliki kehendak sendiri. Mas Kunto segera berdiri, tubuhnya tegang. Ia membangunkan Sari yang ternyata belum tidur, hanya memejamkan mata. Saat Mas Kunto mengajak istrinya masuk lebih dalam ke tenda, ia malah mendapati Sari duduk dengan wajah tenang. Tidak panik, tidak terlihat takut, bahkan sempat melemparkan senyum samar. Pusaran angin itu kemudian mulai bergerak perlahan ke arah mereka. Bukan seperti badai yang meliar, melainkan seperti seseorang yang berjalan dengan langkah mantap, mengarah ke tenda mereka, melintasi tanah basah dan semak-semak rendah. Dan saat pusaran itu berhenti beberapa meter dari tenda, sesuatu muncul di balik kabut dan debu yang berputar. Mas Kunto mendongak. Di hadapannya berdiri sosok tinggi besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tingginya mungkin 2 kali tinggi orang dewasa. Sosok itu mengenakan semacam pakaian perang dari kulit dan bulu binatang, lengkap dengan hiasan kepala menyerupai tanduk atau mahkota. Tubuhnya kokoh dan berotot, namun wajahnya bukan wajah manusia. Di tempat wajah itu seharusnya ada Mas Kunto melihat kepala binatang, mungkin kepala rusa atau hewan liar lainnya, lengkap dengan mata hitam pekat yang kosong dan menakutkan. Jantung Mas Kunto berdetak tak karuan. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam di tanah.
Sosok itu hanya berdiri diam, menatapnya dari kejauhan. Suasana di sekitarnya menjadi sangat dingin, seolah udara hutan diserap oleh makhluk itu. Lalu dari tanah-tanah di sekeliling tenda muncul sosok-sosok lain. Mereka lebih kecil, tinggi setara manusia, namun tubuhnya tertutup oleh tanah dan lumut. Seperti makhluk-makhluk yang keluar dari perut bumi, mereka muncul satu persatu dari berbagai arah, dari pinggir sungai, dari balik semak, dari celah-celah akar besar. Wajah mereka datar, tubuh mereka seperti manusia tanah, dan semuanya berdiri mengelilingi tenda Mas Kunto. Saat itu Mas Kunto hanya bisa berpikir tentang satu hal, keselamatan istrinya. Ia berusaha berdiri di antara Sari dan para makhluk itu, tubuhnya bergetar, mulutnya berusaha mengucap doa dan rapalan yang ia pelajari dari orang-orang tua di kampung. Tak tahu apa yang harus dilawan, tak tahu apa yang sedang dihadapi. Namun di tengah kegelisahannya, suara Sari terdengar. Bukan berupa kata-kata, melainkan gumaman lembut yang mirip nyanyian. Ia berjalan pelan keluar dari tenda menghadapi barisan makhluk tanah dan sosok tinggi besar itu tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Sari mulai menari, gerakan tubuhnya pelan dan anggun seperti tarian adat yang hanya ditampilkan di upacara sakral. Tangannya melambai lembut, langkah kakinya ringan, dan seluruh gerakannya seolah menyatu dengan alam di sekitarnya, seolah tubuhnya telah menyimpan memori yang bukan miliknya. Mas Kunto hanya bisa mematung, tak tahu harus berbuat apa. Sari tak pernah belajar menari, apalagi tarian khas Kalimantan. Tapi malam itu, di bawah sinar api unggun yang mulai mengecil, perempuan itu menari dengan gerakan yang sempurna. Setelah beberapa saat, Sari berhenti, lalu bersimpuh di atas tanah basah. Ia menundukkan kepala, meletakkan kedua telapak tangannya di tanah, dan mulai berbicara. Suaranya rendah, pelan, namun penuh makna. Yang membuat Mas Kunto kaget adalah bahasa yang digunakan Sari. Bukan bahasa Jawa, bukan pula bahasa Indonesia. Tapi logat dan intonasinya terdengar seperti bahasa lokal suku pedalaman, bahasa yang tak mungkin ia pahami. Sari meminta izin. Dengan tutur kata yang penuh hormat, ia memohon agar malam ini mereka diizinkan bermalam, menjelaskan bahwa mereka tidak berniat mengganggu, dan bahwa keberadaan mereka semata untuk mencari rezeki. Ia memohon agar tidak ada yang disakiti. Dan seolah kata-kata itu menjadi kunci, makhluk-makhluk tanah itu perlahan mundur. Sosok tinggi besar yang berdiri di tengah juga mulai memudar, disapu kembali oleh pusaran angin yang membawa kabut tipis. Tak lama kemudian malam kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apapun. Sari kembali ke dalam tenda. Wajahnya masih tenang, tapi matanya mulai terlihat lelah. Mas Kunto tak mampu berkata-kata. Ia hanya menatap istrinya dalam diam, tidak tahu siapa yang sedang ia lihat, perempuan Jawa yang ia nikahi atau seseorang yang lain. Dan di luar tenda, sisa-sisa kabut malam masih menggantung di udara, menyimpan rahasia tentang siapa sebenarnya yang tinggal lebih lama di tanah itu. Manusia atau para penjaga tak kasat mata yang telah lebih dulu menetap di sana. Setelah tarian itu selesai dan makhluk-makhluk tanah perlahan lenyap ke dalam bumi, malam tetap menyisakan keheningan yang mencengangkan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin. Bahkan api unggun yang menyala di sisi tenda Mas Kunto terasa enggan bergoyang, seolah seluruh alam terdiam memantau dari balik gelap. Mas Kunto tak kunjung bisa tidur. Ia duduk di dalam tenda dengan tubuh masih menggigil. Bukan hanya karena hawa dingin hutan yang meresap, tetapi juga karena sisa-sisa ketakutan yang belum surut. Ia sesekali menoleh ke arah Sari yang masih duduk diam, menunduk seperti seseorang yang baru saja menjalani upacara sakral. Wajahnya bersinar samar diterpa cahaya api, namun matanya kosong, seakan jiwanya belum sepenuhnya kembali. Entah berapa lama mereka terdiam seperti itu, hingga akhirnya Sari bangkit perlahan. Ia melangkah keluar tenda tanpa suara, meninggalkan Mas Kunto yang tak mampu menahan atau mencegah. Ada semacam dorongan kuat dalam dirinya untuk membiarkan istrinya melakukan apa yang ia yakini perlu dilakukan. Dari kejauhan,
Mas Kunto melihat Sari berjongkok di tepi sungai. Tangan istrinya mengambil segenggam tanah basah dari pinggir air yang tenang. Ia mengusap tanah itu di kedua telapak tangannya, mencampurnya dengan air, lalu mulai mengoleskan lumpur lembut itu ke wajahnya sendiri. Gerakannya pelan dan hikmat. Lumpur dibalurkan dari dahi ke pipi lalu ke dagu, seperti seseorang yang tengah melakukan semacam penyucian diri. Setelah itu, Sari kembali berjalan mendekat ke arah tenda. Lalu, tanpa berkata sepatah kata pun, ia mendekati Mas Kunto dan melakukan hal yang sama padanya. Lelaki itu tak melawan. Ia hanya menutup mata ketika wajahnya dibaluri lumpur, merasakan dingin yang menusuk bercampur aroma tanah basah dan sungai. Tidak ada kata, tidak ada penjelasan, hanya isyarat yang terasa begitu kuat bahwa ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari pemahaman mereka. Begitu usai, Sari kembali duduk di pintu tenda. Ia memejamkan mata sambil membisikkan sesuatu yang tak bisa didengar dengan jelas. Bahasa yang ia gunakan terdengar asing, lebih tua dari apapun yang pernah Mas Kunto dengar. Seperti bahasa yang lahir dari akar pepohonan dan gemuruh tanah di bawah kaki. Dan saat Mas Kunto membuka matanya kembali, ia menyadari sesuatu yang tak kalah mengejutkan. Tanah-tanah yang tadi dibelah dan dipijak oleh makhluk-makhluk itu perlahan menutup kembali. Lubang-lubang kecil bekas pijakan mereka hilang tertutup rumput. Air sungai yang semula tampak beriak kini kembali tenang seperti tak pernah terganggu. Sosok tinggi besar yang berdiri di tengah pusaran tadi pun tak lagi tampak. Bahkan jejak kakinya pun menghilang, seperti kabut yang menguap sebelum fajar. Untuk sesaat Mas Kunto merasa seolah semua itu hanya mimpi. Tapi wajahnya yang masih dilapisi lumpur, dinginnya udara yang menusuk hingga ke tulang, serta tatapan kosong. Sari yang masih belum sepenuhnya kembali mengingatkannya bahwa semua itu benar-benar terjadi. Perlahan Mas Kunto meraih tangannya dan bertanya dengan suara bergetar, apakah ia tahu apa yang barusan dilakukan? Sari hanya menjawab pelan tanpa menatap suaminya. Ia mengatakan bahwa semuanya seperti terjadi begitu saja, bahwa tubuhnya bergerak tanpa dipaksa, mulutnya mengucap kata-kata yang tak pernah ia pelajari, dan tangannya tahu apa yang harus dilakukan, seolah ada yang membimbing dari dalam dirinya. Lalu ia menatap Mas Kunto dengan mata yang berkabut dan berkata bahwa malam ini mereka telah diizinkan untuk bermalam, tapi mereka tidak boleh mengambil apapun dari tanah itu. Tidak emas, tidak batu, bahkan tidak sehelai daun. Mereka hanya diberi izin untuk beristirahat, bukan untuk menguasai. Mas Kunto mengangguk pelan. Ia tak sanggup membantah. Rasa takutnya telah berubah menjadi penghormatan. Apapun yang tinggal di hutan ini, apapun yang mengawasi dari balik gelap, mereka bukan sekadar makhluk gaib yang menakutkan. Mereka adalah penjaga. Mereka menjaga wilayahnya dengan hukum sendiri, hukum yang tak bisa dipahami oleh manusia biasa. Malam itu akhirnya berlalu dengan perlahan. Mas Kunto dan Sari tidur berselimut kabut dingin dan aroma tanah basah. Tidak ada binatang buas, tidak ada gangguan lain, seakan seluruh hutan memberi ruang bagi mereka untuk beristirahat. Tapi tidur itu bukan tidur yang tenang. Mas Kunto terjaga berulang kali mendapati wajah Sari yang tetap tenang meski tubuhnya lelah. Menjelang fajar, suara alam perlahan kembali. Serangga mulai bersuara. Burung-burung liar berkicau dari balik ranting dan udara yang dingin berubah menjadi lembab hangat seperti biasanya. Mas Kunto membuka mata, menatap langit yang perlahan berubah warna dan mendapati bahwa malam panjang itu telah berakhir. Namun perasaan dalam hatinya belum pulih. Ia tahu sesuatu dalam diri mereka telah berubah. Pagi itu, saat sinar matahari mulai menyusup pelan melalui celah dedaunan lebat, Mas Kunto berdiri termangu di depan tendanya. Pandangannya terpaku ke dataran lebih rendah di bawah sana, tempat tenda-tenda lain sempat berdiri semalam. Namun, pagi itu, tempat itu sunyi dan kosong. Tidak ada satupun jejak kehadiran manusia lain. Seolah malam sebelumnya tidak pernah ada siapapun. Seolah hanya ia dan istrinya yang pernah menginjakkan kaki di tempat itu.
Angin pagi membawa hawa dingin yang masih menggantung menyusup ke pori-pori kulitnya, menyadarkan bahwa semua ini nyata. Wajahnya yang masih bercoreng lumpur dan tubuh yang lelah karena tidur di atas tanah menjadi bukti bahwa peristiwa semalam bukan sekadar mimpi. Dari arah bawah terdengar langkah cepat. Sosok yang begitu dikenalnya muncul di antara rimbun semak dan kabut tipis pagi. Pardi datang dengan wajah cemas dan napas tersengal. Begitu tiba di hadapan Mas Kunto, ia langsung memperhatikan wajah temannya, dan raut keterkejutan muncul saat melihat sisa lumpur yang masih menempel di wajah Mas Kunto dan Sari. Pardi tampak panik. Ia mengira Mas Kunto menghilang, bahkan sempat membayangkan kemungkinan terburuk. Ia menjelaskan bahwa semalam ia dan rombongan memilih turun lebih awal karena suasana yang mendadak berubah menakutkan. Mereka merasakan keanehan, hening yang tidak biasa, mimpi-mimpi buruk, dan perasaan seolah diawasi. Karena Mas Kunto dan Sari tak terlihat, mereka menduga keduanya sudah tidur dan memilih tak mengganggu. Tapi begitu pagi datang dan tenda Mas Kunto belum juga ditemukan, Pardi merasa harus kembali untuk memastikan keadaan. Mas Kunto menjelaskan secara perlahan tentang semua yang terjadi semalam. Ia menceritakan kemunculan pusaran angin dari sungai, sosok tinggi besar dengan tubuh setengah manusia dan kepala binatang, serta makhluk-makhluk tanah yang muncul dari segala penjuru. Ia juga menyampaikan bagaimana Sari tiba-tiba bangkit, menari di bawah langit malam, lalu berbicara dalam bahasa asing yang terdengar seperti milik suku pedalaman. Mendengar semua itu, Pardi hanya terdiam lama. Ia mengangguk pelan, kemudian mengakui bahwa cerita itu masuk akal baginya. Ia sendiri merasa bahwa lokasi itu memang menyimpan sesuatu yang tak biasa. Ia mulai memahami mengapa ada desas-desus yang menyebut tempat itu berat, dan mengapa selama ini tidak ada yang benar-benar berani mendulang terlalu dalam di sana. Sari akhirnya angkat suara. Ia menyampaikan bahwa malam itu mereka telah diberi izin untuk bermalam 1 malam saja. Tidak untuk menambang, tidak untuk tinggal, hanya untuk beristirahat. Ia mengatakan bahwa mereka harus segera pergi hari itu juga sebelum batas izin itu dilanggar. Tatapan Mas Kunto kepada istrinya berubah. Ia melihat sesuatu yang berbeda pada diri Sari. Bukan perubahan fisik, tapi sesuatu yang lebih dalam, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata. Ia kemudian bertanya, mengapa Sari bisa menari seperti itu, dan bagaimana ia bisa berbicara dalam bahasa yang tak pernah ia pelajari. Sari hanya menjawab bahwa ia sadar penuh saat melakukannya, tapi semua terasa seperti datang dari dalam dirinya sendiri. Gerakan tubuhnya, ucapan yang meluncur dari bibirnya, bahkan rasa tenang yang melingkupi hatinya, semua seperti bukan berasal dari kehendaknya, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tua yang tinggal di dalam dirinya. Mereka bertiga kemudian berkemas. Tidak ada percakapan panjang, hanya kesunyian yang mengantar gerak mereka. Sari membantu mengemasi peralatan dengan tenang. Tak sekalipun ia menyentuh air atau tanah dekat sungai, seolah ia tahu benar bahwa tempat itu bukan milik mereka. Sebelum beranjak meninggalkan tempat tersebut, Mas Kunto sempat berdiri sejenak di tepi sungai. Pandangannya menyapu air yang jernih, dan di sela pasir yang mengendap, ia melihat sebuah kilatan kecil. Sebuah bongkahan emas, tak besar, tapi padat, seperti menunggu untuk ditemukan. Tanpa berpikir panjang, Mas Kunto memungut benda itu, dan menyelipkannya ke dalam saku, tak berkata sepatah kata pun. Sari yang melihatnya hanya menatap tanpa ekspresi. Ia tidak melarang, tidak menegur. Namun sorot matanya cukup menyampaikan bahwa ia tahu apa yang barusan dilakukan Mas Kunto. Mereka meninggalkan tempat itu dalam diam. Tak satu pun dari mereka menoleh ke belakang. Dalam hati, Mas Kunto tahu bahwa batas yang tipis antara dunia manusia dan dunia mereka yang lama telah mereka lewati,
dan sekarang mereka harus tahu kapan waktunya mundur. Setelah meninggalkan lokasi pendulangan yang penuh misteri itu, Mas Kunto, Sari, dan Pardi kembali ke pemukiman kecil tempat komunitas mereka tinggal. Langkah-langkah mereka terasa lebih berat, bukan karena kelelahan fisik semata, tetapi karena beban pengalaman yang tak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan kata. Meski tak satupun dari mereka terluka secara lahiriah, ada perubahan halus yang membekas dalam diri masing-masing. Perubahan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah menatap langsung wajah dunia yang tak kasat mata. Rombongan pendulang yang telah lebih dulu turun menyambut mereka dengan rasa lega, meski sebagian masih menyimpan tanya. Cerita tentang malam itu perlahan menyebar dari mulut ke mulut, namun tidak pernah menjadi bahan perdebatan terbuka. Ada kesepakatan diam-diam bahwa tempat itu tidak lagi layak didatangi, seberapapun menjanjikannya kandungan emas di dalamnya. Semua orang merasa cukup paham bahwa di dalam hutan ada tempat-tempat yang hanya boleh disentuh oleh mereka yang tak tampak, yang telah tinggal jauh sebelum manusia pertama kali datang membawa wajan dan sekop. Setelah kejadian itu, Mbak Sari mulai sering menemani Mas Kunto ke lokasi-lokasi pendulangan lain. Namun ia tak pernah lagi memaksa ikut ke tempat-tempat yang dianggap baru atau belum tersentuh. Ia hanya datang saat lokasi yang dituju masih berada dalam batas yang dikenal oleh para pendulang lama. Mas Kunto tak pernah melarangnya, apalagi setelah kejadian malam itu membuktikan bahwa kehadiran Sari bukanlah kelemahan, melainkan pelindung yang anehnya tak pernah ia duga sebelumnya. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, kabar baik datang ke tengah rumah kayu mereka yang sederhana. Sari mengandung. Kehamilan itu terasa seperti penebusan, seolah malam mencekam di hutan telah ditukar dengan kehidupan baru yang mulai tumbuh di dalam rahim Sari. Dan Mas Kunto menyambutnya dengan bahagia yang sulit diungkapkan, meski di dalam hati kecilnya masih menyimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tentang apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Tentang dari mana Sari mendapatkan kekuatan itu, dan tentang mengapa semua bisa terjadi pada mereka. Sementara itu, bongkahan emas yang sempat ia ambil dari tepi sungai terus disimpan dalam-dalam. Ia menyembunyikannya dari siapapun, bahkan dari Pardi. Bongkahan itu berukuran kecil namun padat, dan beratnya tak sebanding dengan ukurannya. Mas Kunto menyimpannya dalam kain tebal, diletakkan di pojok peti yang jarang dibuka, seolah tahu bahwa benda itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar nilai materi. Selama beberapa waktu Mas Kunto terus bekerja seperti biasa, namun dalam hati ia merasa bahwa waktunya di Kalimantan hampir usai. Bukan karena lelah, bukan pula karena kehilangan semangat, tetapi karena ada bisikan yang makin lama makin jelas dalam batinnya, bahwa ia harus kembali ke tanah kelahirannya, bahwa yang ia alami bukan sekadar pengalaman gaib, melainkan panggilan untuk memulai sesuatu yang baru. Akhirnya, sekitar tahun 2007, setelah anak pertama mereka lahir, Mas Kunto memutuskan untuk pulang ke Jawa. Ia menjual sebagian alat pendulangnya, berpamitan dengan rekan-rekan yang telah menjadi saudara selama bertahun-tahun, lalu mengemasi barang-barang secukupnya untuk perjalanan panjang kembali ke Gresik. Pardi ikut mengantar sampai ke pelabuhan, dan di antara pelukan perpisahan, tak satu pun dari mereka menyebut nama tempat itu lagi. Sesampainya di Jawa, Mas Kunto dan Sari memulai hidup baru dari nol. Namun kali ini mereka punya bekal. Bongkahan emas yang dulu diselipkan diam-diam dari tepi sungai itu dijual secara hati-hati lewat kenalan lama. Hasilnya cukup besar untuk membuka usaha kecil di kampung halaman, sebuah toko kelontong sederhana yang perlahan tumbuh menjadi sumber penghidupan mereka yang baru. Kehidupan mereka berjalan tenang. Tidak ada lagi kisah tentang pusaran angin atau makhluk tanah. Namun dalam tidur-tidur panjangnya, Mas Kunto terkadang masih terbangun dengan bayangan tenda kecil di tengah hutan, sosok tinggi bermahkota bulu, dan Sari yang menari dengan gerakan yang bukan miliknya. Ia tahu
bagian dari dirinya akan selalu tertinggal di sana, di tempat yang tak akan pernah ia kunjungi lagi. Sari tak pernah bercerita lebih jauh tentang apa yang ia rasakan malam itu. Ia hanya berkata bahwa dirinya seperti sedang dipinjam oleh sesuatu hanya untuk satu malam. Dan setelah malam itu usai, semuanya kembali, meski tidak sepenuhnya sama. Kini, setiap kali hujan turun dan aroma tanah basah memenuhi udara, Mas Kunto selalu terdiam lama di depan warung kecilnya. Dalam kesunyian, ia merasa bahwa tempat itu masih mengingat mereka, masih memperhatikan dari kejauhan. Dan ia tahu, selama ia tidak lupa untuk menghormati batas, selama ia tidak mengulang kesalahan yang sama, maka kehidupan yang damai akan terus membersamai mereka. Karena kadang rezeki tak datang dari sekadar kerja keras atau keberuntungan. Kadang ia datang sebagai ujian, sebagai pengingat bahwa tak semua yang berkilau harus dimiliki, dan tak semua tempat yang memberi harus didatangi dua kali. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.